Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, salam kenal. Nama saya Putri Afiza Maulidia dengan NIM 23401040 dari kelas B Prodi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir semester 3 pada mata kuliah Aspek Hukum Ekonomi Syariah yang diampu oleh Ibu Sri Haryanti. Dan saya mengambil tema mengenai perbandingan lembaga keuangan mikro, syariah, dan konvensional. Baik, untuk lebih lanjut langsung saja masuk pada sesi materi yang akan saya sampaikan pada video selanjutnya. Langsung saja memasuki pada sesi materi, yaitu dengan tema perbandingan lembaga keuangan mikro, syariah, dan konvensional. Baik, poin yang saya akan bahas dalam video ini yang pertama adalah definisi lembaga keuangan mikro dan lembaga keuangan mikro syariah. Yang kedua mengenai karakteristik, yang ketiga mengenai prinsip lembaga keuangan mikro dan lembaga keuangan mikro syariah, yang keempat mengenai dalil pendukung dari lembaga keuangan mikro syariah, yang kelima mengenai bentuk lembaga keuangan mikro dan lembaga keuangan mikro syariah, dan yang terakhir mengenai contoh lembaga keuangan mikro dan lembaga keuangan mikro syariah. Sekarang kita memasuki poin yang pertama, yaitu mengenai definisi lembaga keuangan mikro dan lembaga keuangan mikro syariah. Apa sih lembaga keuangan mikro itu? Lembaga keuangan mikro atau LKM adalah lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan, baik melalui pinjaman masyarakat atau pinjaman dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, serta memberikan jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan. Lembaga keuangan mikro berperan penting dalam pemulihan ekonomi nasional karena menyalurkan pendanaan dan modal kepada UMKM. Lembaga keuangan mikro berbeda dengan bank konvensional karena jumlah pinjaman yang diberikan lebih kecil. Pinjaman kecil ini disebut kredit mikro. Selanjutnya ada definisi lembaga keuangan mikro syariah. Apa sih yang dimaksud dengan lembaga keuangan mikro syariah itu? Jadi, lembaga keuangan mikro syariah adalah lembaga keuangan yang bertujuan memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat melalui simpanan, pinjaman atau pembiayaan terhadap usaha berskala mikro dan juga memberikan jasa konsultasi pengembangan usaha sesuai dengan prinsip syariah. Selain itu, lembaga keuangan mikro syariah adalah lembaga keuangan yang memberikan jasa keuangannya kepada masyarakat berpenghasilan rendah dan pengusaha mikro berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Selanjutnya adalah memasuki pada poin yang kedua mengenai karakteristik lembaga keuangan mikro dan lembaga keuangan mikro syariah. Yang kita bahas pertama yaitu lembaga keuangan mikro. Memiliki 6 karakteristik. Yang pertama adalah lembaga keuangan mikro menawarkan modal pinjaman kepada anggota dan masyarakat yang membutuhkan. Proses pencairan dana biasanya lebih mudah dan cepat dibandingkan dengan bank tradisional dengan syarat yang lebih fleksibel. Lembaga keuangan mikro juga mengelola simpanan dalam bentuk tabungan dan deposito untuk membantu masyarakat dalam menabung dan mengelola keuangan mereka. Yang kedua, lembaga keuangan mikro juga menyediakan jasa konsultasi untuk membantu masyarakat dalam mengelola usaha mereka, yaitu mencakup bimbingan tentang manajemen arus kas, pembukuan, hingga strategi pengembangan usaha. Hal ini menjadi nilai tambah yang jarang ditemukan di lembaga keuangan lainnya. Yang ketiga yaitu lembaga keuangan mikro beroperasi di bawah regulasi perbankan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Mereka harus mematuhi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro yang mengatur berbagai aspek operasional dan legalitas lembaga tersebut. Yang keempat, lembaga keuangan mikro konvensional seringkali berbasis lokal atau komunitas yang memungkinkan mereka untuk lebih memahami kebutuhan masyarakat tertentu. Hal ini
membuat layanan mereka lebih relevan dan dapat diakses oleh masyarakat berpenghasilan rendah. Yang kelima ada lembaga keuangan mikro menyediakan berbagai jenis layanan keuangan konvensional seperti pinjaman mikro, yaitu pinjaman dengan jumlah kecil untuk modal usaha. Kedua ada simpanan, yaitu pengelolaan dana dalam bentuk tabungan atau deposito. Dan yang ketiga ada konsultasi keuangan, yaitu bimbingan dalam pengelolaan usaha dan keuangan pribadi. Dan yang terakhir, lembaga keuangan mikro sebagai lembaga intermediasi, yaitu lembaga keuangan mikro tidak hanya fokus pada aspek ekonomi tetapi juga pada pengembangan sosial masyarakat. Mereka berperan dalam meningkatkan produktivitas usaha kecil dan membantu menciptakan lapangan kerja. Jadi, dengan adanya karakteristik ini, lembaga keuangan mikro konvensional memainkan peran penting dalam ekosistem keuangan di Indonesia, khususnya dalam mendukung perkembangan UMKM dan pemberdayaan masyarakat secara keseluruhan. Karakteristik yang kedua adalah karakteristik lembaga keuangan mikro syariah, yaitu ada 6. Yang pertama, lembaga keuangan mikro syariah beroperasi berdasarkan prinsip syariah. Yang dimaksud adalah menghindari riba atau bunga dan menerapkan sistem bagi hasil. Hal ini termasuk berbagai akad seperti mudharabah atau kemitraan, musyarakah atau kerjasama, dan murabahah atau jual beli. Yang kedua ada memberdayakan masyarakat, yaitu membantu mereka keluar dari kemiskinan melalui pengembangan usaha. Pemberdayaan ini diukur dari peningkatan kesejahteraan nasabah serta kemampuan mereka untuk mandiri secara ekonomi. Yang ketiga, lembaga keuangan mikro syariah biasanya menargetkan masyarakat miskin yang memiliki potensi produktif. Dengan pendekatan kelompok dalam penyaluran pinjaman, seringkali menggunakan sistem tanggung renteng. Yang keempat, setiap lembaga keuangan mikro syariah wajib memiliki Dewan Pengawas Syariah yang bertugas memastikan bahwa semua kegiatan operasional sesuai dengan prinsip syariah dan fatwa yang berlaku. Yang kelima, produk-produk yang ditawarkan oleh lembaga keuangan mikro syariah mencangkup berbagai jenis pembiayaan seperti qardul hasan atau pinjaman tanpa bunga, murabahah, dan ijarah atau sewa guna. Produk ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan nasabah sambil tetap mematuhi prinsip syariah. Dan yang terakhir ada banyaknya lembaga keuangan mikro syariah yang beroperasi dengan melibatkan komunitas lokal, di mana partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana menjadi kunci keberhasilan lembaga tersebut. Jadi, lembaga keuangan mikro syariah itu memainkan peran penting dalam meningkatkan literasi keuangan Islam dan mendukung pertumbuhan ekonomi mikro di Indonesia dengan fokus pada keberlanjutan dan keberdayaan masyarakat. Selanjutnya, memasuki pada poin yang ketiga mengenai prinsip lembaga keuangan mikro dan lembaga keuangan mikro syariah. Yang pertama ada prinsip dasar. Prinsip dasar terdiri dari keadilan, yaitu memberikan kesempatan yang sama kepada masyarakat, terutama mereka yang berpenghasilan rendah untuk mendapatkan layanan dari lembaga keuangan mikro. Yang kedua ada kebersamaan, yaitu mengedepankan kegiatan yang dilakukan secara kolektif untuk kepentingan bersama. Yang ketiga ada kemandirian, yaitu mengelola kegiatan tanpa banyak bergantung pada pihak lain, baik dari segi sumber daya manusia maupun modal. Yang keempat ada kemudahan, menyediakan prosedur pembiayaan yang sederhana agar mudah diakses oleh masyarakat. Yang kelima, ada keterbukaan, yaitu menjamin transparansi dalam pengelolaan dan operasional lembaga keuangan mikro sehingga prosesnya dapat diketahui oleh masyarakat. Yang keenam, ada pemerataan, yaitu memastikan bahwa pinjaman atau pembiayaan menjangkau seluruh lapisan masyarakat, terutama kelompok miskin. Yang ketujuh, ada keberlanjutan, yaitu
mengedepankan usaha yang dilakukan secara terus-menerus dan tidak terbatas oleh waktu tertentu. Dan yang terakhir ada kedayagunaan dan kehasilgunaan, yaitu memastikan bahwa setiap kegiatan yang dilakukan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Prinsip yang kedua ada prinsip syariah. Bagi lembaga keuangan mikro yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah, terdapat beberapa prinsip tambahan yang harus dipatuhi. Yang pertama ada larangan riba, gharar, dan maisir, yaitu tidak menggunakan bunga dalam transaksi. Selain itu, dalam lembaga keuangan mikro dengan prinsip syariah harus menghindari ketidakpastian dan perjudian dalam transaksi. Yang kedua ada perdagangan berbasis aset nyata, yaitu pembiayaan harus didasarkan pada aset nyata bukan spekulasi. Dan yang ketiga ada pembagian resiko dan keuntungan, yaitu mengedepankan modal bagi hasil di mana resiko keuntungan dibagi antara lembaga dan nasabah. Selanjutnya memasuki saja pada poin yang keempat mengenai dalil pendukung lembaga keuangan mikro syariah yang terdapat pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 275 yang memiliki arti orang-orang yang memakan atau bertransaksi dengan riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapapun yang telah sampai kepada peringatan dari Tuhannya, yaitu menyangkut riba, lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya terserah kepada Allah. Siapa yang mengulangi transaksi atau riba, mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Jadi, dari ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Selain itu, ayat ini juga menjelaskan tentang hukuman bagi orang yang mengambil riba. Yang pertama adalah orang yang mengambil riba akan hidup dalam kegelisahan, bingung, dan ketidakpastian. Yang kedua, orang yang mengambil riba akan seperti orang yang kemasukan setan karena gila. Yang ketiga, orang yang berani mengambil riba setelah mendapatkan peringatan dari Allah, maka apa yang telah diambilnya sebelum larangan menjadi miliknya. Dan yang keempat adalah orang yang kembali mengambil riba setelah mendapat peringatan dari Allah, maka akan kekal di neraka. Selanjutnya adalah poin yang kelima mengenai bentuk lembaga keuangan mikro dan lembaga keuangan mikro syariah. Yang pertama ada Bank Perkreditan Rakyat atau BPR. Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan usahanya secara konvensional maupun syariah. Namun, dalam kegiatannya tidak memberikan jasa lalu lintas pembayaran. Sederhananya, BPR mirip seperti bank umum, namun kegiatannya jauh lebih sempit. Fungsi dari BPR adalah menghimpun dana masyarakat berupa simpanan tabungan dan deposito, kemudian menyalurkan kembali berupa kredit pinjaman, kredit tanpa agunan, kredit usaha, dan sebagainya. Sebagai LKM, BPR identik memberikan pelayanan kepada UMKM. Selanjutnya adalah Bank Kredit Desa atau BKD. BKD merupakan lembaga pengelolaan keuangan dengan lingkup operasional yang berada di kawasan desa. Beberapa produk dan layanan yang tersedia di BKD adalah kredit, simpanan, deposito, dan masih banyak lagi. Selain itu, saat ini BKD juga sudah memiliki aplikasi online yakni BKD Mobile, sehingga nasabah lebih mudah mengaksesnya. Dan yang ketiga ada Koperasi Simpan Pinjam. Lembaga keuangan bukan bank dengan kegiatan usaha menerima simpanan dan pemberian pinjaman uang kepada anggotanya. Koperasi simpan pinjam bertujuan membantu anggota dalam memenuhi kebutuhan modal usaha dan menyiapkan uang secara aman. Sumber dana KSP berasal dari simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan sukarela, dan hibah.
KSP juga berperan dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi anggotanya dan menghindari mereka dari rentenir. Selanjutnya, bentuk lembaga keuangan mikro syariah. Yang pertama ada Baitul Mal wa Tamwil atau BMT. BMT adalah lembaga keuangan syariah yang berorientasi pada masyarakat ekonomi lemah. Lembaga BMT berfungsi sebagai wadah untuk menghimpun dana dan menyalurkannya kepada anggota atau masyarakat yang membutuhkan dengan menerapkan prinsip bagi hasil dan tanpa riba. Yang kedua ada Bank Perkreditan Rakyat Syariah atau BPRS. BPRS adalah lembaga keuangan yang memberikan pembiayaan kepada usaha mikro dan kecil berdasarkan prinsip syariah. Berbeda dengan bank konvensional, BPRS tidak menawarkan produk simpanan dalam bentuk giro atau deposito, tetapi fokus pada pembiayaan. Dan yang ketiga ada Bank Wakaf Mikro atau BWM. Bank Wakaf Mikro atau BWM adalah salah satu jenis lembaga keuangan mikro syariah. BMW berperan memberikan akses modal untuk masyarakat pada kelas ekonomi rendah. Tidak hanya sampai di situ, BMW juga memberikan pendampingan untuk pengelolaan dana tersebut. BWM merupakan badan yang cukup banyak karena baru resmi tahun 2017 lalu. Pembentukan BWM merupakan hasil kerjasama antara Lembaga Amin Zakat Nasional dengan OJK. Pengelolaan BWM sendiri diberikan kepada pesantren yang telah mendapati izin. Selanjutnya memasuki pada poin yang ke-6 atau terakhir mengenai contoh lembaga keuangan mikro dan lembaga keuangan mikro syariah. Di sini saya mengambil BPR Tanjung Tani yang memiliki lokasi di Jalan Soekarno-Hatta nomor 96 Tepo, Sukorejo, Kecamatan Ngapsem, Kabupaten Kediri. Jadi BPR Tanjung Tani ini merupakan suatu lembaga keuangan yang bertujuan untuk membantu masyarakat dalam mensejahterakan perekonomian di seluruh wilayah. BPR Tanjung Tani salah satu yang kami fokuskan untuk mendorong segala kegiatan baik usaha retail maupun kredit kecil yang terpenting dengan proses yang mudah, cepat, dan terpercaya. Dan sekarang contoh dari lembaga keuangan mikro syariah, yaitu saya mengambil PT Arta Pamenang Syariah. PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Arta Pamenang adalah bank atau lembaga keuangan milik swasta yang mendukung di Kediri, Jawa Timur. Lokasinya ada di Tepo, Sukorejo, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri. Baik, ada beberapa referensi yang saya ambil untuk memenuhi tugas video ini. Nah, itu tadi merupakan penjelasan singkat dari saya. Semoga teman-teman dapat memahaminya dan semoga materi ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Sekian pemaparan materi dari saya. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.